Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semua untuk kita semua. Om Santi Santiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Sandra Eka Putra dari BPSDM Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini akan menyampaikan desain pembelajaran pelatihan kepemimpinan administratur, khususnya untuk nanti agenda 3. Sebelum saya sampaikan, saya perkenalkan dulu tentang saya. Nama Sandra Eka Putra. Saya adalah Widya Iswara Ahli Muda pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat. Yang pertama yang akan dibahas yaitu dasar hukum pelaksanaan PKA. Jadi nanti apabila saya bertugas untuk menyampaikan materi agenda 3, yang pertama kali saya sampaikan itu adalah tentang dasar hukum pelaksanaan PKA yang dari undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, Perlan RI, serta keputusan Kepala LAN. Kemudian juga saya akan sampaikan tujuan pembelajaran mata agenda ini. Untuk apa tujuannya? Yaitu dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial atau untuk jabatan administratur. Adapun distribusi waktu pembelajaran pada agenda 3 ini yaitu ada selama 78 jam pelajaran yang terdiri dari 16 jam pelajaran self learning atau pembelajaran mandiri, kemudian 20 jam pelajaran secara asinkronus, 9 jam pelajaran secara sinkronus, dan 33 jam pelajaran secara klasikal, baik yang pertama maupun yang kedua. Setelah itu saya akan sampaikan deskripsi mata pelatihan PKA. Jadi untuk mata pelatihan ini ada 3 kelompoknya, yaitu ada mata pelatihan inti, mata pelatihan dasar, dan mata pelatihan pilihan. Yang inti itu ada dikelompokkan ke dalam 4 mata pelatihan, yaitu agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, agenda kepemimpinan kinerja, kemudian agenda manajemen kinerja, agenda aktualisasi kepemimpinan kinerja. Itu 4. Kemudian itu dilaksanakan dengan self learning, kemudian juga ada learning, collaborative learning, dan klasikal. Sedangkan untuk mata pelatihan dasar itu ada 3 mata pelatihan, yaitu pelatihan digital skill dalam pembuatan kebijakan, self resilience, dan berpikir kritis. Itu strateginya adalah dengan self learning atau mandatory. Kemudian ada beberapa mata pelatihan pilihan yang hanya dipilih secara 3 di antara beberapa macam pilihan tersebut sesuai dengan keinginan dari peserta. Kemudian setiap agenda itu juga mempunyai mata pelatihan. Untuk agenda 1 ada 2 mata pelatihannya. Ada wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila, bela negara kepemimpinan Pancasila. Kemudian untuk kepemimpinan kinerja agenda 2 ada 4 mata pelatihan: kepemimpinan transformasional, jejaring kerja, komunikasi efektif, manajemen perubahan sektor publik. Dan untuk agenda 3 ini, yaitu agenda manajemen kinerja, ada 7 mata pelatihan, yaitu akuntabilitas kinerja, hubungan kelembagaan, organisasi digital, manajemen kinerja, standar kinerja pelayanan, manajemen keuangan negara, dan manajemen risiko. Sementara untuk agenda yang keempat itu aktualisasi kepemimpinan kinerja. Nanti peserta akan melakukan studi lapangan kinerja organisasi dan membuat aksi perubahan kinerja organisasi. Masing-masingnya juga nanti saya akan menjelaskan deskripsi atau tujuan dari masing-masing agenda tersebut, mata pelatihan tersebut, sehingga peserta memahami untuk apa mereka mempelajari mata pelatihan tersebut.
Kemudian untuk pembelajaran agenda 3 itu dilaksanakan e-learningnya pada hari yang ke-16. Itu dengan sinkronus selama 3 jam pelajaran, yang nanti saya akan buka dulu dengan mengucapkan salam, perkenalan, lalu juga akan membukanya dengan doa, membuat ice breaking, kemudian memecahkan suasana, dan juga melakukan konfirmasi kepada peserta bagaimana pemahamannya tentang pembelajaran mandiri atau berbagi pengalaman dan pemahaman antar peserta. Setelah itu, saya akan lanjut kepada pembahasan keterkaitan antara agenda 3 dengan agenda 1, 2, dan agenda 4. Kemudian juga membahas keterkaitan antara masing-masing mata pelatihan di dalam agenda 3. Setelah itu dilanjutkan dengan presentasi tugas esai dari peserta yang sengaja ditunjuk perwakilan atau secara acak. Setelah itu baru dilanjutkan dengan pemberian feedback hasil presentasi tersebut. Setelah feedback baru dilanjutkan dengan overview agenda ketiga, yaitu untuk mata pelatihan akuntabilitas kinerja, manajemen kinerja, dan standar kinerja pelayanan. Setelah selesai overview, baru nanti dibulatkan materinya dan dilanjutkan dengan penjelasan untuk penugasan secara sinkronus. Maka ditutuplah pertemuan secara sinkronus untuk hari pertama. Sementara untuk asinkronus hari pertama atau hari ke-16 itu ada diberikan tugas individu dan tugas kelompok. Tugas individunya adalah mereview kembali isu yang diangkat pada saat penulisan esai. Apakah sesuai dengan lingkup manajemen kinerja atau jika perlu boleh diganti dengan isu yang lain. Kemudian dipresentasikan. Setelah itu baru dilanjutkan dengan temuan gagasan kreatif sebagai problem solving dari permasalahan tersebut dengan melihat dari aspek akuntabilitas kinerja, standar kinerja pelayanan, dan manajemen kinerja. Baru nanti disampaikan penugasan lewat dari LMS yang dikumpulkan atau dikirim paling lambat adalah hari ke-17 sebelum acara dimulai. Sementara untuk penugasan kelompok itu peserta dibagi 2 kelompok. Jadi 2 kelompok itu peserta nanti akan mencari kasus-kasus masalah manajemen kinerja organisasi, baik kementerian, lembaga, pemerintahan daerah, BUMN maupun BUMD. Lalu dilihat praktis dan best practice-nya. Maka dilakukanlah analisis terhadap kedua hal tersebut. Penugasan itu akan dibuat dalam bentuk PowerPoint dan dipresentasikan pada pertemuan sinkronus hari ke-17 atau hari berikutnya. Dan harus diupload ke LMS paling lambat hari itu juga atau hari ke-16 pada pukul 23:59 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya pada hari yang ke-17 itu ada pembelajaran sinkronus 2 jam dan asinkronus 6 jam pelajaran. Pada waktu pembukaan di acara sinkronus 2 jam pelajaran itu, saya akan memulai dengan berdoa, kemudian memberikan refleksi pembelajaran hari sebelumnya. Kemudian peserta mempresentasikan hasil penugasan individu hari yang pertama kemarinnya. Kemudian memberikan feedback terhadap hasil presentasi tersebut. Setelah itu barulah memberikan overview untuk pembelajaran berikutnya, yaitu dengan aspek organisasi digital dan hubungan kelembagaan. Baru nanti dibulatkan. Karena ini waktunya cuma 2 jam pelajaran. Kemudian pada saat asinkronus 6 jam pelajaran
itu yang diberikan kepada individu adalah untuk melakukan reidentifikasi isu dan data serta fakta pendukung yang terkait dengan stakeholder yang dilibatkan dalam penyelesaian masalah yang terjadi di dalam organisasi dengan melihat aspek hubungan kelembagaan dan organisasi digital. Sedangkan untuk kelompok yang membahas tentang best practice manajemen kinerja, apa yang diperlukan sebagai problem solving. Dan nanti tugasnya akan di-upload di Microsoft Word di LMS pada hari ke-17 jam 23:59. Selanjutnya, pada hari ke-18 saya akan tetap melaksanakan sinkronus itu seperti pada hari sebelumnya. Itu hanya 2 jam pelajaran, memberikan berdoa dulu, memberikan refleksi, kemudian membahas presentasi tugas hari kedua, memberikan feedback, dan overview 2 mata pelajaran, yaitu manajemen keuangan negara dan manajemen risiko. Setelah itu melakukan pembulatan materi dan penugasan asinkronus. Nah, pada waktu asinkronus yang kedua, selama 6 jam pelajaran, di sana peserta kembali kepada kelompoknya, yaitu 2 kelompok itu, lalu dibagi melakukan analisis terhadap best practice dan best practice dari tinjau dari manajemen keuangan negara dan manajemen risiko. Lalu menyampaikan apakah problem solving yang ditawarkan untuk memecahkan masalah manajemen kinerja di instansi tersebut. Penugasan itu di-upload di LMS dan akan dibahas pada sinkronus hari ke-19. Dikumpulkan di LMS itu paling lambat pukul 23:59 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian pada hari yang ke-19 atau hari sinkronus pembelajaran learning yang terakhir, ada sinkronus 2 jam dan asinkronus 4 jam pelajaran. Pada asinkronus itu saya akan membahas refleksi, kemudian feedback, dan membuatkan hasil pembelajaran dengan 7 mapel tersebut. Kemudian workup agenda 3, dan yang terakhir saya akan mengantarkan peserta kepada agenda keempat, itu persiapan stula, serta memberikan motivasi bagaimana supaya mereka itu selalu semangat dan cerdas untuk melaksanakan tugasnya. Kemudian secara asinkronus 4 jam yang akan disampaikan yaitu memberikan tugas kelompok. Kelompok itu adalah masing-masing kelompok membuat resume mata pelajaran dalam agenda 3. Kemudian diupload di LMS pada hari ke-19 paling lambat pukul 23:59. Itu adalah pembelajaran e-learning. Berikutnya adalah pembelajaran klasikal, yaitu pada hari yang ke-32. Itu pembelajaran klasikal itu ada 33 jam pelajaran. Pada hari yang ke-32 itu atau hari klasikal yang pertama ada 6 jam pelajaran. Nah, di sini saya akan membuka dengan salam dan memberikan doa kepada sesama, kemudian merefleksi pembelajaran tahap learning dan insight yang didapatkan, kemudian refleksi pada pembelajaran ketiga dan penutup. Kemudian pada hari yang kedua juga seperti itu, selama 12 jam pelajaran itu lebih banyak memberikan pembelajaran dengan menunjukkan analisis penyebab masalahnya. Dan pada hari yang ketiga, pada hari ke-4 juga seperti itu, cuma hanya memberikan instrumen penilaian kinerja perencanaan, kemudian penilaian kinerja pengadaman jasa, dan kinerja evaluasi kegiatan. Dan yang terakhir di sana nanti akan diadakan diberikan pengalaman belajar pada hari ke-34, kemudian berikan penugasan, pembulatan materi, serta diskusi terhadap apa yang telah mereka raih atau peroleh selama ini, dan terakhir juga memberikan motivasi
terkait dengan studi lapangan, evaluasi akademik, dan penyusunan rancangan aksi perubahan. Kemudian waktu itu saya tutup lagi pertemuan dan dilanjutkan dengan foto bersama. Nah, demikian strategi yang akan saya lakukan kalau mengajar agenda 3 pada pelatihan kepemimpinan instruktur. Kalau mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.